Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ahmalianingrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengolahan data menggunakan aplikasi atau software SPSS. Nah, jadi di sini terdapat data mentah yang akan kita olah ke software SPSS tadi. Jadi di sini nomor responden sebanyak 91, berarti ada 91 responden yang sudah mengisi kuesioner. Kemudian di atas terdapat masing-masing variabel yang sudah ditentukan, yaitu X1 makanan instan, X2 pengawet buatan, X3 pewarna buatan, dan Y1 yaitu variabel terikat tingkat kesehatan. Nah, pada data mentah ini, untuk masing-masing variabel memiliki 3 pernyataan atau pertanyaan yang di sini dituliskan X1.1, X1.2, X1.3, X2.1, dan seterusnya sampai Y1.2, Y1.1, Y1.2, Y1.3. Dan nilai-nilai ini merupakan skala Likert yang digunakan di dalam kuesioner kita. Nah, seperti di sini, skala Likert tentang 1 sampai 5, nilai 5 yang berarti sangat setuju, kemudian nilai 4 yang berarti setuju, kemudian yang ketiga yaitu ragu-ragu, yang nilai 2 tidak setuju, dan nilai 1 yaitu sangat tidak setuju. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini terdapat 2 jendela, yaitu data view dan juga variable view. Nah, pada variable view ini, kemudian pada name, kita tuliskan semua item pernyataan X1.1 sampai Y1.1, Y1.2, seperti ini ya. X1.1, X1.2, X1.2, iya betul. Kemudian X1.3, kemudian X1 juga dicantumkan totalnya. Kemudian X2.1, X2.2, kemudian X2.3, dan juga X2. Lanjut X3.1, X3.2, kemudian X3.3, X3, Y1.1, Y1.2, kemudian Y1.3, dan juga Y1. Selanjutnya, kita pastikan type ini numerik ya, karena data kita berupa angka. Dan untuk values, kita tuliskan skala Likert dari 1 sampai 5. Value yang pertama yaitu skala Likertnya sangat tidak setuju. Maaf, banyak tipe. Kemudian jangan lupa kita add. Kemudian untuk value kedua yaitu tidak setuju. Kita add juga yang value 3 yaitu ragu-ragu. Untuk value 4 setuju. Dan value 5 yaitu sangat setuju. Kemudian kita add, lalu tekan OK. Nah, pada di sini kita copy value-nya, terus kita isi pada X1.1, X1.2, sampai X1.3, semuanya kecuali jumlah item pernyataannya yang X1, X2, X3, Y1 itu tidak usah. Kemudian pada measure, semuanya kita isi ordinal.
kecuali untuk yang jumlah, yaitu kita isi scale. Nah, setelah itu kita lihat pada data view. Nah, ini yang kita isi tadi di variable view-nya, tampilannya seperti ini. Kemudian, data mentah yang ada di Excel ini, dari responden 1 sampai 91, kita copy semuanya. Kemudian, Ctrl+C, kemudian kita paste ke SPSS paling atas pojok, kita Ctrl+V. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini secara umum pengolahan data yang akan dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif, yang kedua yaitu uji validitas menggunakan analisis korelasi person product moment, yang ketiga uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha, yang selanjutnya yaitu uji normalitas menggunakan probability plot dan Kolmogorov-Smirnov, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis menggunakan analisis regresi nilai berganda, uji F, uji R2, dan juga uji T. Nah, yang pertama yaitu statistik deskriptif. Pada statistik deskriptif ini, untuk mengetahui deskripsi jawaban responden, untuk itu kita buka SPSS-nya. Nah, kita pada SPSS ini, kita klik Analyze, kemudian deskriptif statistik dan juga frekuensis. Nah, di sini kita pindahkan semua item pernyataan kecuali totalnya. Kita di sini untuk mencari berapa banyak jawaban responden yang memilih setuju, sangat setuju, ragu-ragu, hingga sangat tidak setuju. Semuanya. Nah, kemudian dipindahkan ke bagian variabel. Di sini cuma terdapat totalnya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian hasilnya muncul di output. Dan sudah ada hasil dari masing-masing item pernyataan. Seperti di sini pada X1.1 yang menjawab sangat tidak setuju ada 6, tidak setuju ada 3, ragu-ragu ada 20, setuju ada 36, dan sangat setuju ada 26. Di sini juga terdapat totalnya. Nah, di bawah itu juga terdapat persentase, jawaban berubah persentasenya, bisa dipilih yang persen atau valid persen. Di bawah itu juga ada terdapat hasil untuk X1.2 sampai seterusnya. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Contoh pada variabel X pada makanan instan sudah dikualifikasikan jawaban atau jumlah jawaban setiap responden. Kemudian yang kedua yaitu uji validitas menggunakan korelasi person product moment. Ini tuh digunakan untuk mencari R hitung. Nah, syarat untuk validnya itu apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel. Dan juga, nanti dijadikan seperti ini. Kita juga nilai signifikansinya itu harus kurang dari alfa. Kemudian untuk R tabelnya itu kita bisa cari dari sini ya. Ini sudah tersedia untuk mencari R tabel. Kemudian kita cari R hitungnya dulu menggunakan SPSS. Kita klik Analyze. Kemudian kita pilih bivariate. Untuk mencarinya itu harus satu-satu dari setiap variabel. Juga totalnya ini juga dimasukkan. Yang kita masukkan ke dalam variabel. Kemudian di bagian bawah ini kita centang bagian person, kemudian bagiannya total juga dipencet, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil dari R hitungnya. Ini
untuk R hitung kita ambil yang bagian kanan yang terdapat bintang 2-nya. Nah, seperti pada contoh ini, X1.1 R hitungnya itu 0,865. Untuk signifikansinya itu 0,00. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya itu kita masukkan ke dalam tabel seperti ini tadi. Dan kemudian untuk R tabelnya itu kita dapat mencari di sini. Nah, di sini kan untuk mencari R tabel itu ada degree of freedom sama dengan N kurangi 2, yaitu N itu total sampelnya dikurangi 2, maka total sampel kita 91 dikurangi 2 yaitu 89, yang berarti R tabelnya 0,208. Ini kita ngambil yang alfanya 0,05. Maka di sini signifikansinya lebih kecil dari alfanya, dan juga R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka kesimpulannya yaitu valid. Nah, yang ketiga yaitu uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha. Ini itu untuk mengetahui reliabilitas dari setiap variabelnya. Nah, di sini ada makanan instan, ya variabel makanan instan seperti X1, kemudian pengawet buatan atau X2, juga pewarna buatan X3, dan juga tingkat kesehatan Y1. Nah, syarat dari reliabilitas tersebut itu jika alfanya itu nilainya lebih besar dari 0,6. 0,6 ini menurut Wiratna Sujarweni. Kemudian untuk alfanya itu kita mencari di software SPSS. Nah, habis itu kita klik analyze, kemudian bagian scale, kemudian kita pencet reliability analyze. Nah, di sini itu kita masukkan X1.1-nya sampai X1.3 untuk variabel yang pertama tanpa memasukkan totalnya atau X1-nya. Kemudian kita untuk modelnya itu kita pilih yang alpha, kemudian kita pencet OK. Nah, di bawah ini sudah ada hasil dari alfanya, yaitu 0,840. Berarti pada tabel ini alfanya 0, pada variabel makanan instan alfanya 0,80, maka lebih kecil dari 0,6. Berarti kesimpulannya reliable. Kemudian untuk variabel yang lain seperti X1, X2, X3 itu cara melakukannya juga sama. Nah, yang keempat yaitu uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas probability plot. Nah, ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi residual ini itu memiliki distribusi normal. Dapat dikatakan berdistribusi normal itu apabila sebaran tersebut membentuk lurus mengikuti diagonalnya. Maka untuk mencarinya kita dapat menggunakan software SPSS. Nah, caranya yaitu kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian linear. Untuk di bagian dependent ini kita isi variabel terikatnya yaitu Y1. Kita pindah, kemudian untuk block 1 of 1 kita pilih totalnya yaitu X1, X2, dan X3. Kita taruh, kemudian kita pilih plots, kemudian kita pilih yang normal probability plot. Kita continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya yaitu
Jadi sebaran titik-titik itu relatif tidak mendekati garis lurus atau garis diagonalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa residual tersebut berdistribusi tidak normal. Kemudian, uji normalitas selanjutnya yaitu Kolmogorov-Smirnov. Untuk Kolmogorov-Smirnov ini, kita bisa mencari kesimpulan untuk menentukan data tersebut berdistribusi normal atau tidaknya, itu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel berdistribusi tidak normal. Nah, untuk itu kita menggunakan SPSS untuk mencari signifikansinya. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, Linear, kemudian ini kan sudah ada tadi, kemudian kita tentukan, kita pilih Save, kemudian pada bagian residual kita pilih Unstandardized, kemudian kita pilih Continue, kemudian kita klik OK. Lanjut kita klik lagi Analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric test, kemudian Legacy Dialog, kemudian kita pilih yang One Sample Case. Nah, di sini kita pilih yang unstandardized di paling bawah, lalu kita pindah ke variable list, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk melihat signifikansinya, yaitu kita lihat di paling bawah, signifikansi detail itu hasilnya 0,00. Maka bisa disimpulkan bahwa hasilnya menunjukkan hasilnya kurang dari 0,05. Berarti variabel tidak berdistribusi normal. Kemudian yaitu uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Nah, di sini kita dapat melihat persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan A jika A ditambah B1X1 ditambah B2 ke X2, kemudian ditambah B3X3. Nah, banyaknya X ini tergantung dari berapa banyak variabel yang digunakan di penelitiannya. Di SPSS ini, kita menggunakan SPSS untuk memperoleh hasil dari koefisien dari masing-masing variabel. Di sini yang kita cari itu A-nya, terus B1, B2, dan B3-nya. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian yang bagian linear. Nah, ini kan sudah tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk regresi ini kita ambil yang bagian koefisien. Nah, di sini kita bisa ambil yang unstandardized B. Untuk A kita bisa ambil dari konstannya. Kemudian di sini terdapat X1 yaitu untuk B1, kemudian X2-nya untuk B2, kemudian X3-nya untuk B3. Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda tersebut. Maka kita akan mempunyai persamaan regresi linear berganda tersebut, yaitu Y sama dengan 1,636 plus 0,043 dikali X1, kemudian ditambah 0,717 dikali X2 plus 0,259 dikali X3. Kemudian yaitu uji hipotesis menggunakan uji simultan F, yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Nah, di sini terdapat dua hipotesis, yaitu H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh X1
X2, X3 terhadap Y1 secara simultan, kemudian H1 sama dengan terdapat pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y1 secara simultan. Nah, kita bisa menentukan hipotesis tersebut dengan melihat F hitung dan F tabelnya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka sebaliknya, yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, di sini kita bisa mencari F hitung menggunakan data SPSS pada tabel ANOVA tadi. Pada bagian ANOVA, kemudian di bagian F-nya, yaitu hasil dari F hitung sebesar 42,581. Sedangkan F pada tabel dapat diperoleh dari DF1, yaitu sama dengan jumlah variabel kurangi 1, atau 4 kurangi 1 sama dengan 3, karena jumlah variabel kita ada 4. Dan untuk DF2-nya, N kurangi jumlah variabel, yaitu 91 kurangi 4, sama dengan 87. Nah, untuk mencari DF1 dan DF2-nya, itu sudah disediakan, terdapat tabel. Nah, di sini untuk DF1 yaitu di bagian yang horizontal dan untuk DF2 di bagian yang vertikal. Di sini untuk DF1 kan tadi hasilnya 3. Kemudian kita cari yang 87. Maaf ya, ada iklannya. Nah, di sini 87 yaitu 2,71. Maka, nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, yaitu 42,581 lebih besar dari 2,71, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti H1 sama dengan terdapat pengaruh X1, X2, X3 terdapat Y1 secara simultan, atau makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan. Dan kemudian yaitu uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi R-square. Nah, koefisien R-square determinasi R-square ini merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nah, ini itu bisa dicari di hasil SPSS tadi di bagian model summary. Nah, di sini untuk model summary-nya R-square-nya berjumlah 0,595. Nah, hasil analisis determinasi ini dapat dilihat tadi, yaitu berjumlah 0,595 atau bisa 59,5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh fungsi makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat penjualan sebesar 59,5%, atau variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 59,5% terhadap variabel dependennya, sedangkan 40%-nya itu dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis menggunakan partial T. Uji partial T ini memiliki 3 hipotesis yang masing-masing terdiri dari H0 dan H1. Memiliki tiga hipotesis karena terdapat tiga variabel pada penelitian ini tersebut. Nah, terlebih dahulu itu menentukan T hitung dan T tabelnya, kemudian juga dengan taraf signifikansinya. Untuk T hitung dan taraf signifikansinya kita bisa melihat dari hasil dari SPSS tadi di bagian koefisien. Nah, ini di bagian T-nya ini untuk taraf signifikansi X1 ada 0,209, kemudian X2 4,639 dan X3
2,078. Dan juga untuk taraf signifikansinya bisa dilihat, X1 memiliki 0,766, X2 0,00, X3 0,41. Nah, untuk theta bell sendiri ini kita lihat hitung DF-nya dulu, yaitu N kurangi K atau 91 kurangi 4, yaitu sama dengan 87. Berarti kita lihat yang bagian T menggunakan 0,05 di nomor 87, yaitu hasilnya 1,98827. Maka kita lihat kesimpulannya. Pada uji hipotesis H1, X1 terhadap Y1, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis makanan menggunakan nilai T hitung sebesar 0,299 atau negatif dengan taraf signifikan 0,766, maka T hitung lebih kecil daripada T tabel dan taraf signifikannya lebih dari 0,05, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan menolak HA. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makanan instan secara parsial tidak memiliki atau tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan. Kemudian, untuk X2 terhadap Y1, hasil pengujian hipotesis pengawet buatan menunjukkan nilai T hitung sebesar 4,639 dengan taraf signifikan 0,00, maka T hitung lebih besar daripada T tabel dan taraf signifikannya kurang dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima HA atau H1. Atau pengawet buatan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan. Kemudian hipotesis terakhir X3 terhadap Y1, yaitu hasil pengujian hipotesis pewarna buatan menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,078 atau positif dengan taraf signifikannya yaitu 0,041, maka T hitung lebih besar daripada T tabel dan taraf signifikan kurang dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima HA. Dapat dikatakan bahwa pewarna buatan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan. Nah, mungkin ini saja tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada banyak banget kesalahan karena saya juga masih pemula ya. Saya sangat minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.